Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan kami kelompok 6 dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital dengan anggota kelompok saya sendiri Melami Malawu dengan NIM 42232500022 dan teman saya Siti Wulandari dengan NIM 422355020 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Di sini kami akan membahas tentang restorasi citra. Sebelum masuk ke praktikum restorasi citra, kami akan menjelaskan sekilas materi tentang restorasi citra. Adapun pengertian dari restorasi citra adalah, dalam image enhancement, tujuan utama dari teknik restorasi adalah untuk meningkatkan citra dalam arti yang telah ditentukan sebelumnya. Perbedaan dengan image enhancement, yaitu untuk image enhancement lebih subjektif, sementara restorasi citra merupakan proses yang objektif. Restorasi citra merupakan proses untuk mengurangi atau menghilangkan degradasi pada citra. Degradasi yang muncul dapat berupa noise atau efek optik atau distorsi saat melakukan akuisisi citra, seperti tidak fokusnya kamera yang menghasilkan citra blur. Yang kedua ada materi mengenai noise. Kinerja sensor pencitraan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan selama akuisisi gambar. Misalnya, dalam memperoleh gambar dengan kamera, level cahaya dan suhu sensor merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah noise pada gambar yang dihasilkan. Gambar rusak selama transmisi terutama karena gangguan pada saluran transmisi. Noise merupakan degradasi pada sinyal citra yang terjadi akibat gangguan eksternal. Error yang terlihat akan bergantung pada jenis gangguan yang terjadi. Adapun sumber dari noise pada citra dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, error muncul ketika suatu citra dikirim secara elektronik dari suatu tempat ke tempat lain melalui satelit, kabel, atau nirkabel. Yang kedua, sensor panas ketika mengambil gambar. Yang ketiga, nilai ISO yang tinggi pada kamera yang menyebabkan sensor kamera lebih cepat menangkap cahaya. Yang keempat, ukuran sensor pada kamera. Noise merupakan random error yang dapat dimodelkan sebagai fungsi aditif seperti yang dimodelkan pada model degradasi di atas. Selanjutnya, ada beberapa time noise yang diperkenalkan seperti salt and pepper noise, Gaussian noise, speckle noise, dan periodic noise. Yang pertama ada salt and pepper noise. Secara visual, noise salt dan pepper terdiri dari piksel hitam dan putih yang tersebar pada seluruh citra. Sering disebut noise impulse karena disebabkan oleh gangguan yang tiba-tiba pada sinyal citra. Noise ini dapat diatasi dengan filter min dan filter median. Citra salt dan pepper noise dapat dilihat pada gambar di samping, seperti ini. Selanjutnya ada Gaussian noise, di mana penyebab adanya Gaussian noise adalah fluktuasi acak pada sinyal yang ditambahkan pada citra. Gaussian noise merupakan white noise ideal yang disebabkan oleh fluktuasi acak dalam sinyal karena penyebarannya terdistribusi normal. Noise ini dapat dikurangi dengan filter spesial seperti median filtering, Gaussian smoothing, dan min filtering. Jika citra dinotasi dengan 1 dan Gaussian noise dengan N, maka model degradasinya yaitu 1 ditambah N. Citra Gaussian noise dapat dilihat pada gambar di samping. Berikut gambarnya. Kemudian yang ketiga, speckle noise. Meskipun secara visual Gaussian dan speckle noise terlihat mirip, akan tetapi keduanya memiliki pemodelan yang berbeda. Speckle noise dapat dimodelkan dengan nilai acak yang dikalikan dengan nilai piksel pada citra. Model degradasinya dapat dituliskan dengan persamaan 1 kali 1 tambah N. Penanganan untuk speckle noise dengan menggunakan filter spesial. Nah, untuk melihatnya dapat dilihat di gambar di samping ini. Yang keempat, periodic noise. Berbeda dengan noise lain yang acak. Periodic noise merupakan noise yang memiliki pola. Citra yang terdegradasi oleh noise ini akan tampak terdapat garis-garis pada citra. Untuk menghilangkan noise ini dibutuhkan filtering pada domain frekuensi seperti band reject filtering dan notch filter. Periodic noise dalam konteks citra atau gambar adalah jenis gangguan yang muncul secara teratur dalam pola berulang pada gambar. Noise ini seringkali berasal dari sumber luar yang memiliki frekuensi tertentu, sehingga menciptakan pola yang dapat mengganggu kualitas visual dari gambar tersebut. Berikut contoh gambarnya. Adapun karakteristik periodic noise, yang pertama itu polanya berulang, yaitu noise ini memiliki pola yang berulang secara periodik pada interval tertentu dalam gambar. Yang kedua, frekuensi tertentu, di mana sumber noise memiliki frekuensi spesifik yang menyebabkan gangguan dalam gambar pada interval waktu yang teratur. Yang ketiga, visibilitas.
di mana nas periodik dapat terlihat sebagai gambar garis-garis atau titik-titik yang berulang yang dapat dilihat jelas dalam gambar, terutama pada citra digital. Nah, pada gambar tersebut terlihat ada titik-titiknya. Kita mengatasi noise periodik pada gambar dengan low pass filter atau LPF dan high pass filter atau HPF. Yang pertama itu low pass filter. Nah, LPF menghilangkan komponen frekuensi tinggi dari gambar, meratakan noise periodik yang biasanya berada di frekuensi tinggi. Namun LPF dapat membuat gambar menjadi sedikit buram karena juga menghilangkan detail tingginya. Yang kedua itu high pass filter, di mana HFP menghilangkan komponen frekuensi rendah dari gambar dan digunakan untuk meningkatkan, tetapi HPF menghilangkan komponen frekuensi rendah dari gambar dan digunakan untuk meningkatkan tepi dan detail dalam gambar. HPF dapat membantu meningkatkan kualitas gambar setelah penerapan LPF, meskipun tidak langsung menghilangkan noise periodik. Baiklah, kami akan menampilkan hasil codingan kami. Sebelum masuk ke codingan ini, kami mengimport atau memasukkan gambar, yaitu gambar Bapak Sutomo dengan file JPEG. Yang pertama di sini akan mengimport library, di mana kode NumPy digunakan untuk operasi array dan matematika. Untuk kode CP2 atau OpenCV digunakan untuk pemrosesan gambar seperti membaca gambar dan melakukan transformasi Fourier. Pada kode matplotlib.pplot digunakan untuk menampilkan hasil gambar dan bentuk plot. Pada kode google.colab.file digunakan untuk mengunduh file yang telah diproses dari Google Colab ke komputer kita. Selanjutnya itu membaca gambar, di mana cv2.imret digunakan untuk membaca gambar dari jalur file yang telah ditentukan. Pada kode file_path dan argumen 0 menandakan bahwa gambar dibaca dalam format grayscale atau hitam putih. Kemudian untuk pengecekan gambarnya, jika gambar tidak ditemukan, untuk pengecekan gambar pada kode tersebut, jika gambar tidak ditemukan, maka program akan menampilkan error dan berhenti. Pada penyimpanan gambar grayscale, di sini gambar grayscale disimpan dengan nama img_input_grayscale.jpg yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu ada konversi citra ke tipe float 32. Tujuannya adalah citra kita yang dibaca dengan CP2 InRead memiliki tipe data unit 8 yang memiliki rentang nilai antara 0 dan 255. Untuk melakukan transformasi Fourier, kita perlu mengkonversi citra tersebut ke tipe float 32 untuk presisi yang lebih tinggi dalam perhitungan. Adapun fungsi dari NP float 32 IMG adalah mengkonversi array citra IMG menjadi tipe float 32. Lalu ada transformasi Fourier. Tujuannya adalah untuk mengubah citra dari domain spasial atau citra asli ke dalam domain frekuensi, yang memungkinkan kita untuk memproses komponen frekuensi dari citra. Fungsi CV2 DFT adalah untuk melakukan transformasi Fourier diskrit pada citra. Parameter CV2 DFT kompleks output memastikan output adalah representasi kompleks yang mengandung bagian nyata dan imajiner. Lalu ada kode untuk citra hasil DFT. Fungsi dari NP, FFT, FFT shift, DFT adalah untuk memindahkan frekuensi rendah ke pusat gambar yang lebih mudah dianalisis dan diproses. DFT shift adalah hasil dari pergeseran spektrum yang menjadikan komponen frekuensi rendah berada di tengah. Lalu selanjutnya ada menentukan ukuran citra. Di sini kita mengukur dimensi citra untuk mengetahui ukuran array dan untuk menentukan pusat citra, di mana frekuensi rendah berada. Pusat ini digunakan untuk pembuatan filter. Crow and Col adalah koordinat pusat citra di mana rows 2 dan cols 2 yang penting untuk menyusun filter frekuensi rendah dan tinggi. Lalu kode selanjutnya adalah membuat filter. Di sini ada pembuatan filter, low pass filter, high pass filter, dan filter untuk reduksi noise. Di sini untuk high pass filter, matriks max HPF diinisialisasi dengan nilai 1, yaitu izinkan semua frekuensi. Kemudian area di sekitar pusat citra diatur menjadi 0 untuk memblokir komponen frekuensi rendah
dan hanya frekuensi tinggi yang akan melewati filter. Filter ini berfungsi untuk memblokir frekuensi rendah. Lalu yang low pass filter ini adalah untuk melewati dan memblokir frekuensi tinggi. Yang tadi kalau yang high pass filter itu memblokir frekuensi rendah. Kalau yang ini membiarkan frekuensi rendah di pusat citra. Jadi matriks max LPF diinisialisasi dengan nilai 0, yaitu memblokir semua frekuensi, kemudian nilai 1 diberikan di sekitar pusat citra. Crow min 30, Crow plus 30, Call min 30, Call plus 30 adalah untuk memungkinkan komponen frekuensi rendah melewati filter. Jadi, kalau low pass filter ini membiarkan frekuensi rendahnya di pusat citra. Kalau high pass filter ini hanya frekuensi tinggi yang akan melewati filternya. Lalu ada filter untuk reduksi citra, reduksi noise. Filter ini digunakan untuk menghapus noise periodik dalam gambar, yaitu frekuensi tertentu yang terkait dengan pola noise. Loop ini mengidentifikasi dan memblokir frekuensi yang terkait dengan noise dan dengan membuat area kecil pada filter yang bernilai 0. Filter max red diinisialisasikan dengan nilai 1. Kemudian untuk setiap titik grid I dan J, blok kecil 10x10 diset menjadi 0. Kecuali untuk titik tertentu yang tidak terpengaruh dengan kondisi. If not, I sama dengan 330 dan J 500. Ini adalah loopnya. Lalu selanjutnya adalah filtering low pass filter. Tujuannya adalah mengaplikasikan filter LPF pada spektrum Fourier untuk mengembalikan citra dengan frekuensi rendah. F-shift LPF adalah hasil perkalian spektrum Fourier dengan filter LPF, yaitu hanya mengizinkan frekuensi rendah untuk melewati. Lalu ada fungsi yang ini adalah untuk mengembalikan hasil Fourier yang telah digeser ke posisi semula. Lalu, fungsi dari kode ini adalah untuk melakukan transformasi inverse Fourier untuk mengembalikan citra ke domain spasial. Lalu, kegunaan CV2 magnitude ini adalah untuk menggabungkan bagian nyata dan imajiner dari citra hasil inverse DVT. Lalu untuk filtering HPF dan noise reduction, prosesnya itu sama dengan yang low pass filter atau LPF, namun menggunakan filter HPF dan filter noise yang berbeda, dengan tujuan memperbaiki citra melalui deteksi tepi atau HPF dan pengurangan noise atau filter noise. Jadi prosesnya itu hampir sama, cuman dibedakan dari noise yang berbeda dan pengurangan noise-nya aja. Lalu ada normalisasi hasil untuk ditampilkan. Fungsi dari CV2 .normalize adalah untuk mengubah hasil citra kembali ke rentang 0 sampai 255 untuk memudahkan visualisasi dan penyimpanan gambar. Normalisasi digunakan untuk menyesuaikan rentang nilai intensitas citra yang dihasilkan sehingga sesuai untuk ditampilkan atau disimpan dalam format gambar biasa, 8 bit. Ini dia kodenya. Lalu ada kode untuk menyimpan gambar hasil restorasi. Di sini pengunduhan menggunakan di sini ada kode untuk menyimpan gambar hasil restorasi. Di sini disimpan dalam nama file yang ada di sini. Lalu CV2 imwrite ini adalah untuk menampilkan hasil dari gambar low pass filter tadi, HPF-nya, dan hasil dari noise reduction-nya. Lalu di sini ini adalah fungsi tambahan untuk menyimpan gambar input grayscale, karena di awal gambarnya adalah berbentuk bukan grayscale, jadi disimpan dulu dalam bentuk grayscale agar nanti bisa ditampilkan dengan fungsi CV2 imwrite. Lalu ada mengunduh gambar komputer. Pengunduhan menggunakan fungsi files download adalah untuk mengunduh gambar hasil pemrosesan LPF, HPF, dan noise reduction ke komputer. Dengan plotting menggunakan matplotlib tadi. Di sini diatur
fix size-nya itu adalah 12,10. Di sini terdapat ukuran-ukuran yang udah ditentuin. Baiklah, selanjutnya adalah untuk plot hasilnya. Di sini sudah ditentukan bahwa fix size-nya itu adalah 12 dikali 10. Di sini saya jelaskan salah satu kodenya saja, seperti yang ini. Jadi, fungsi dari PLT subplot 421 adalah menentukan posisi subplot dalam grid 4x2, 4 baris, dan 2 kolom, yang berarti gambar ini berada di posisi pertama, baris pertama, kolom pertama. Adapun fungsi dari PLT show EMG CMap Gray adalah untuk menampilkan gambar input EMG dalam skala abu-abu CMap Gray. Adapun kegunaan dari PLT title input image adalah untuk memberikan judul pada image dari gambar grayscale-nya. Lalu adapun fungsi dari ini PLT X-Tix dan PLT Y-Tix adalah untuk menghilangkan tanda sumbu X dan Y pada gambar untuk membuat tampilannya lebih bersih. Sama juga halnya pada yang kode-kode selanjutnya ini. Penjelasannya sama. Lalu adapun fungsi dari PLT show adalah untuk menampilkan jendela grafik yang berisi semua citra yang telah diproses dan filter yang diterapkan, yang memungkinkan visualisasi perbandingan antara gambar asli, spektrum magnitudo, hasil filter LPF, HPF, noise reduction, dan filter-filter yang digunakan. Oh, tadi untuk yang di sini, kalau dia seperti ini, fungsi kodenya adalah menempatkan filter yang digunakan untuk menghapus noise dari spektrum Fourier. Lalu, kalau dia yang HPF, yang ini, fungsinya adalah untuk menetapkan filter HPF pada citra input, di mana bagian yang bernilai 0 memblokir frekuensi rendah dan bagian yang bernilai 1 memungkinkan frekuensi tinggi. Lalu kalau yang untuk yang LPF juga sama, dia memblokir yang frekuensinya tinggi. Itulah kegunaan dari kode-kode kami. Sekian. Lalu di sini kami akan mencoba merun kode yang sudah kami buat. Adapun hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari input image-nya. Ini hasil setelah dilakukan filter LPF, dan ini hasil setelah dilakukan filtering HPF, dan ini adalah hasil dari gambar yang telah dilakukan noise reduction-nya. Di sini bisa kita lihat gambar hasilnya. Nah, dia menjadi seperti ini. Gambar awalnya adalah seperti ini. Ini bisa kita download jika ingin. Jadi perbedaannya terlihat bahwa setelah melakukan noise reduction-nya, gambar sedikit lebih halus dan sedikit lebih gelap dari gambar aslinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan kode, mohon dimaafkan. Terima kasih.